sampai 1.271.000 lot dan tidak jualan sama sekali BK. Nih cukup luar biasa ya. Dengan average, kita lihat average-nya BK di harga 115 dan closing di harga 114. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oki Saham. Dan besok agenda kita adalah kita akan mengadakan kelas Zoom ya buat kawan-kawan untuk belajar basic analisa simple dengan menggunakan investing, mencari titik stop loss, resisten, dan menggunakan aplikasi NeoHots ya yang biasa saya gunakan. Dan juga nanti kita akan kelas lanjutan dari jam 10 sampai jam setengah 12-an. Itu kita akan belajar screening saham dan juga bandarmologi. Jadi kalau screening saham sudah keluar sahamnya yang bagus, lalu kita lihat bandarmologinya juga oke, kita lihat support resistennya juga menarik, ya kenapa nggak kita akan. Jadi tujuannya seperti itu ya. Dan alhamdulillah ini ada sedikit testimoni dari member kita. Pak Budi, terima kasih kawalannya. Cuan lebar, bertemu sekali portofolio saya. Alhamdulillah ya. Gimana Bu analisanya? Bot yang mendukung sekali Pak, mantap programnya. Gak bingung pilih masuk di harga berapa, dari bot aja, volume oke, harga di garis kuning, cus buy, terus dibantuin rekomendasi saham lagi. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya memang kita punya bot bantuan saham. Di sini ini kita adalah grup bot kita. Jadi sebenarnya memang tergantung orangnya ya. Kalau seandainya orangnya rajin analisa, orangnya bisa membaca dari bantuan bot kita, insya Allah kawan-kawan bisa mendapatkan area buy dan area sell kira-kira di mana. Contoh ini adalah saham Budi. Beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin dia sedang turun, tapi terlihat di sini ada akumulasi. Sekarang saham Budi sedang berada di area supportnya nih. Supportnya di kisaran harga 175 dan 170. Closing kemarin ada di harga 178, berarti sudah dekat-dekat di area supportnya ya kalau melihat dari garis ini bantuan kita. Ya bagi kawan-kawan yang mengerti, nah ada akumulasi dan dia sedang ada di support, ya coba tes aja di harga 175 sampai 77. Dites aja di kisaran harga itu, disebar jaring di kisaran 175 sampai 177. Siapa tahu nanti mantul setelah dilihat dari sini mantul. Nah seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu bantuan dari bot kita dan masih banyak lagi. Dan ini contoh lagi, ini adalah dari dari saham DGIK. Harganya sudah berada di atas garis kuning dan garis putih dan garis merah. Ini cukup menarik. Indikatornya menunjukkan trennya juga bagus dan stochastiknya juga menunjukkan bullish. Kekuatan volumenya 83%. Ya coba aja dites gitu untuk masuk di DGIK. Area buy-nya kita ambil aja ini garis putih sebagai supportnya di harga 70, atau maksimal kalau seandainya turun di bawah garis kuning ini di bawah 68, kalau closing di bawah 68 berarti kita harus keluar. Nah seperti itu aja mudahnya untuk di bantuan bot kita, dan ini adalah DGIK ya. Nah kali ini saya akan mereview saham-saham yang menarik ya menurut saya. Jadi bisa kawan-kawan analisa kembali. Apabila analisa saya ini menarik dan juga masuk di analisa kawan-kawan, ya berarti bisa kita masukkan untuk watchlist ya. Dan yang pertama akan saya pantau adalah ERA. Nah ERA kenapa jadi pantauan saya? Ini adalah garis breakout. Nah ini yang pernah saya gambarkan, saya gariskan di sini. Ini tertinggi di sini di harga 660. Ini juga 660, dan ketika dia breakout dia coba untuk up. Tapi hari ini dia closing kembali di dekat harga itu, yaitu di 660. Menarik nggak? Kalau menurut saya sih menarik ya buat diperhatikan. Kemarin sempat turun di bawah garis 660 tapi mantul kembali. Walaupun jadi menurut saya sih ada sedikit perlawanan dan juga harga ini coba ditahan untuk berada di kisaran harga 660. Kita lihat ya di sini ketika dia turun di bawah 660 naik 660 mantul kembali. Dan hari ini turun di bawah 660 dan dia kembali mantul. ERA di tanggal 18 bulan 6 kemarin di hari Jumat itu turun sampai 3,64%. Seharusnya kalau kawan-kawan bisa jeli di ERA ini ketika dia turun dalam sampai hampir ARB, itu bisa cicil-cicil terus. Dan alhamdulillah memang sudah saya perhatikan, semoga aja bisa closing minimal 660 dan dia masuk di 660.
Kita lihat ya, ini adalah akumulasi dari ERA. Kira-kira siapa sih yang paling pegang banyak? Itu adalah AK. Nah, AK kemarin beli sampai 264.000 lot di harga 664 ya, masih dekat ya, karena dia yang ngangkat, mungkin dia yang ngangkat ERA sampai bisa bertahan di atas 660 dengan menyisakan 217 lot. Ini cukup menarik sih menurut saya. Dan kita lihat di sini memang YP beli paling banyak sampai 255.000 lot dan menjualnya sampai 500.000 lot. Jadi memang sudah minus 247. Yang paling banyak buangan berarti adalah YP ya kemarin. Tapi kita lihat selanjutnya adalah BK, PD dan YU beli ratusan ribu lot dan masih menyisakan setengah, masih di kisaran 50-an ribu lot. Jadi menurut saya sih terlihat bahwa ada akumulasi yang cukup menarik ya dari ERA. Kita lihat bantuan dari bot kita, dari OK ERA, untuk melihat kekuatan buy-nya berapa persen sih sampai dengan penutupan. Terlihat ya di sini ERA juga sedang nangkring di garis kuning saya ini. Nah, ini garis kuning saya ada di harga 2656 dan ERA berada di atasnya di 660. Jadi cukup menarik sih menurut saya, karena saya selalu menekankan ke kawan-kawan cari saham yang bertahan atau juga dia bisa berjalan deh di atas garis kuning. Nah, ini ya, ketika dia naik, dia mendekati lagi garis kuning, ya kita beli-beli aja di dekat garis kuning. Dan tapi kekuatan volumenya masih oke deh, hanya 30%, selnya 70%, tapi yang menurut saya menarik adalah dia berhasil bertahan di atas garis kuning. Ini cukup menarik ya, saya perhatikan. Kita lihat akumulasinya lagi, dilihat dari garis breakoutnya. Kita masukkan kode breakout ERA, dan di sini di Bero ERA terlihat bahwa akumulasinya terus berjalan ya. Ini cukup banyak loh akumulasi. Walaupun kemarin juga merah dalam, tapi masih terlihat ada akumulasi ya, terlihat di sini. Dan memang area breakoutnya kalau di sini adalah di harga 680 dan hari ini di 660. Ya masih oke deh, apalagi ya di sini ada puncak frekuensi harganya masih di bawah ya. Jadi menurut saya sih masih ada harapan untuk ERA untuk breakout kembali. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang tertarik untuk masuk di ERA, area buy-nya adalah dari 660 sampai dengan 675. 675 di sini ya, 675 di candle sini, tertinggi di sini. Target saya sih terdekat di harga 700. Nah, di harga 700-an. Sini ya, 700-an. Stop loss-nya kalau seandainya turun di bawah 660. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan ya untuk area buy dan sell-nya di ERA. Jadi target ini, stop loss ini 660, bukan berarti kalau seandainya besok koreksi naik sebentar lalu koreksi di bawah 660 langsung sell ya, langsung dibawa kena stop loss. Tidak, tapi kita lihat di area seandainya ERA tidak kuat dalam closing nanti, closing besok itu di bawah 660. Kalau di bawah 660, kalau menurut saya sih kemungkinan ERA akan mendekati lagi di MA20-nya di kisaran 630. Jadi ya terserah kawan-kawan mau jadikan 630 stop loss, atau kalau seandainya closing di bawah 660 ya langsung ambil tindakan ya. Walaupun turunnya hanya satu tick atau 650 atau 655, lebih baik kalau saya sih keluar. Nah, setelah ERA, kira-kira apa sih yang menarik buat kita perhatikan? Kalau saya masuk perhatian, yaitu adalah saham-saham dari CPO ya, atau sawit, karena kemarin DSNG itu terbang tinggi. Nah, ini harapannya, dan juga terlihat ini ada TAPG juga kemarin, volume besar dengan juga candle naik. Nah, ini harapannya sih besok Senin akan lanjut ya untuk TAPG. Apalagi harganya sudah berada di atas MA5 ya. Nah, MA5-nya di harga 650 dan volumenya besar, sourcing-nya juga sudah mulai mantul ke atas. Nah, ini bisa kita perhatikan ya untuk TAPG. Nah, kita lihat ya untuk siapa sih yang punya TAPG kemarin. Nah, di sini kita melihat bahwa yang paling banyak adalah broker CD dan belinya sampai 70.000 lot dan belum jualan sama sekali ya di sini. Sell-nya masih 0. Ini jadi masih kumpul-kumpul barang ya broker ini.
Kita lihat ada PD beli 114.000 lot dan masih menyisakan 46.000 lot. Nah, kita lihat di sini juga ya, siapa sih yang mengangkat, yang beli paling banyak dan juga masih menyisakan saham tersebut adalah, nah kita lihat di sini adalah PD, YP dan CD. Ini adalah 3 broker teratas yang buy dan juga mereka masih menyimpan juga cukup banyak. Jadi terlihat akumulasi ya dari TAPG. Kita lihat bantuan bot kita. Nah, kita lihat bantuan bot kita bahwa di sini garis kuning kita ada di harga 671 dan kemarin TAPG juga closing di dekat situ ya, di kisaran 670. Menarik loh. Jadi bisa kita perhatikan karena juga kalau menurut saya sudah berada di atas garis kuning. Misalnya besok dia up di atas naik, berarti langsung buy aja ya untuk itu. Dan juga lihat kekuatan volumenya TAPG sampai dengan 87%. Stochastiknya juga menunjukkan bullish dan trennya juga ini setelah lama sekali TAPG tidak hijau kuat dan ini menunjukkan hijau kuat. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan TAPG untuk hari Senin. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk masuk di TAPG, area buy-nya adalah 650 sampai dengan 670. 650 itu adalah MA5 di sini. Nah, jadi selama saham tersebut masih berada di atas MA5, bisa kawan-kawan perhatikan ya. Tapi menurut saya sih besok akan langsung lanjut ya, karena saya melihat harga CPO hari ini sudah mulai rebound ya. Jadi kemungkinan menurut saya TAPG ini besok akan loncat dalam pembukaan. Nah, area buy-nya 650 sampai 670, target saya terdekat di sini di MA20 di harga 705. Atau kita ambil 700. Target lanjutannya semoga aja dia bisa ATH di atas 790 ya. Stop loss-nya kalau seandainya turun di bawah MA5. Jadi bisa diperhatikan ya TAPG untuk hari Senin. Selanjutnya yang bisa kita perhatikan setelah ERA dan TAPG, satu lagi adalah BHIT atau BIT ya. Dan kemarin juga BIT berhasil berhenti atau closing di atas MA5. MA5 dari BIT ini adalah di 113 dan closingnya di atas 114. Cukup menarik ya, karena memang setelah beberapa hari turun, BIT kembali naik dengan volumenya juga cukup lumayan. Yuk kita lihat kira-kira kemarin seperti apa sih akumulasi di BIT. Dan terlihat di sini di BIT bahwa BK yang paling beli banyak ya, sampai 1.271.000 lot dan tidak jualan sama sekali BK. Ini cukup luar biasa ya. Dengan average, kita lihat average-nya BK di harga 115 dan closing di harga 114. Menarik ya. Nah, ini menarik kalau menurut saya. Ditambah ZP, nah ini beli 760 masih menyisakan 323. Ini belinya 50% masih disisakan ya, dan masih banyak lagi. Nah, lihat dari bantuan bot kita di OKBIT bahwa garis kuning kita di harga 104 dan kemarin closing di atas 114 ya. Cukup menarik ya, sempat mantul. Jadi kawan-kawan yang masuk di BIT ketika dia sudah mulai naik di atas nangkring di atas garis kuning, ya sudah mulai cuan ya, kisaran 10 poin. Dengan indikatornya juga sudah hijau. Kekuatan volumenya di atas 50% ya, di 74%. Menarik gak? Ya menurut saya sih menarik ya di BHIT. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk masuk di BIT, dan ini area buy yang saya rekomendasikan adalah dari harga 106 sampai dengan 114. Nah, kenapa 106? Karena tadi ya lihat dari bantuan bot kita bahwa garis kuning di tempat saya ada di harga kisaran 104. Jadi kemungkinan kalau seandainya besok akan naik ya, kemungkinan besok di harga kisaran 105 dan 106. Jadi saya area buy saya dari 106 sampai 114. Dan kebetulan sekali bahwa di sini area di sini tertinggi di sini ada di harga 106. Jadi menurut saya sih 106 adalah supportnya ya untuk sekarang. Jadi kalau seandainya jebol 106 ya kita lebih baik keluar dulu ya. Targetnya di 126 di tertinggi sini. Ini target dekatnya. Kalau seandainya ini jebol ya kemungkinan dia akan menuju di kisaran 140-an ya. Stop lossnya kalau turun di bawah 106. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kami di keluarga Oke Saham, yuk bisa tanya-tanya dengan admin di 0896 123 314 28. Dan ini sangat cocok ya untuk pemula. Dan kita tidak hanya memberikan rekomendasi, tapi kita juga memberikan edukasi dan juga kelas belajar bersama supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri.
Besok hari Minggu kita akan adakan kelas Zoom. Kita akan membahas analisa simpel dan juga kita akan belajar juga screening saham dan juga bandarmologi. Semoga aja kawan-kawan bisa bergabung dan juga ikut belajar bersama kita ya. Saya tunggu pendaftarannya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.